Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini, kalau kita membaca dari kalender gereja, ini adalah akhir tahun liturgi. Nah, setiap kali umat Kristiani memasuki akhir tahun liturgi, maka kita merayakan sebenarnya hari ini adalah Minggu Kristus Raja. Yang menjadi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah sepanjang perjalanan hidup kita di dalam kita menghayati kalender gerejawi, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Raja? Apakah di dalam kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang yang percaya, kita juga meyakini bahwa kita sedang melayani Sang Raja yang berkenan untuk memanggil dan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini? Nah, yang terakhir, kita perlu berefleksi juga. Apakah benar saya dan saudara juga menjalani hidup ini sebagai anak-anak Raja, anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi duta bagi Kristus dimanapun kita berada? Nah, pada akhir tahun liturgi ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita diperhadapkan dengan bacaan leksionaris dengan tema penghakiman terakhir. Lalu bagi kita sebagai warga GKI, kita akan merenungkan dengan tema menjadi domba dari Kristus Sang Raja. Saya dan saudara mungkin kurang akrab dengan suasana pengadilan. Tapi bagi orang-orang tertentu yang pernah berhadapan atau hadir di ruang persidangan, maka dalam ruang persidangan itu, di aula sidang itu, ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, ada saksi, ada terdakwa. Apakah gambaran ini juga menjadi gambaran pada penghakiman yang terakhir? Dalam Injil Matius pasal yang ke-25, terkait dengan khotbah Yesus tentang penghakiman terakhir, kita melihat bahwa suasana pengadilan itu berbeda. Yang ada adalah satu hakim, hakimnya tunggal, yaitu Kristus Sang Raja. Lalu yang berada di hadapan dia, itu adalah orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Nah, yang kita bayangkan Bapak, Ibu sekalian, yang ketika hadir di situ, itu adalah orang-orang percaya. Lalu apa yang dilakukan oleh sang hakim yang adil itu? Dikatakan ia memisahkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Bagi orang-orang percaya, kita tahu bahwa domba itu seringkali dilukiskan sebagai umat yang baik. Sedangkan kambing-kambing itu menggambarkan umat yang jahat, yang tidak taat pada kehendak dan panggilan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang menarik perhatian kita
ketika kita memperhatikan perumpamaan ini, domba-domba itu akan menerima kerajaan yang disediakan atau hidup yang kekal, sedangkan kambing-kambing dihukum dalam api kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu mungkin bertanya seperti ini, apa dasar penghakiman dari Tuhan Yesus? Kalau kita simak bacaan tadi, maka kita menemukan bahwa domba-domba atau orang-orang benar dalam perumpamaan ini adalah mereka yang bersedia dan siap untuk terus melakukan pelayanan yang tidak populer, yaitu memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan bagi orang asing, memberi pakaian bagi orang yang telanjang, melawat orang sakit, orang yang di penjara. Mungkin sebagian kita mengatakan, itu sudah saya lakukan. Kapan? Kalau ada tamu. Kan kalau tamu datang ke rumah, kita kasih makan nggak? Kasih kan? Ya kan? Dia haus, kita kasih minum nggak? Kasih. Kalau dia nggak punya pakaian ganti, kita kasih nggak? Kasih juga. Bahkan zaman ini lebih seru lagi. Kita kasih handuk, betul kan? Kita kasih odol, kita kasih sabun. Nah, ketika tamu itu sakit, ya, kalau dia dirawat di rumah sakit Gunung Jati, datang nggak kita? Datang. Nah, ketika tamu itu masuk ke dalam penjara, kita datang nggak? Datang. Karena masih ada relasi antara saya dengan si tamu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang digambarkan dalam perumpamaan ini? Apakah yang kita layani itu adalah tamu? Orang yang kita kenal, orang yang punya relasi dengan kita, keluarga kita, ya kan, teman kita, mitra usaha atau mitra kerja atau mitra pelayanan kita. Orang Cirebon itu punya satu sifat yang menarik bagi saya. Enggak enakan. Betul nggak? High senti. Kalau ada teman yang dalam kesusahan, kita rela bantu. Karena itu teman. Ada teman yang sakit, walaupun kadang-kadang kita nggak punya waktu, kita berusaha untuk menyediakan waktu untuk melawat dia. Dan ada berapa banyak gereja yang di Cirebon yang selalu siap untuk datang ke penjara, diminta atau tidak diminta. Seolah-olah kita melakukan firman ini, mengunjungi mereka yang berada di dalam penjara. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Coba kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Apa yang diungkapkan di sini? Domba-domba yang benar itu, ketika mereka melakukan pelayanan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, mereka tidak pernah merasa benar. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah jasa mereka. Mereka merasa bahwa itu adalah hal yang sewajarnya sebagai ungkapan kasih mereka kepada Tuhan,
yang diungkapkan dan diterapkan kepada sesama tanpa pamrih. Kepekaan, ketulusan, kepedulian itu hadir tanpa diminta, tanpa diperintahkan, tanpa diprogramkan. Secara naluriah sebagai umat Tuhan, mereka selalu bersedia untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang menderita. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa jawaban daripada para kambing itu? Ketika Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, kamu tidak memberi apa-apa kepada saya. Jawaban mereka, Tuhan, kapan kami tidak melakukan itu? Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Kalau di dalam daftar hidup sudah terprogram kapan ke penjara, kapan ke rumah sakit, kapan memberi makan kepada penjaga rel kereta api pada hari Natal, ya kan? Kapan kita buat bakti sosial dengan sebuah program pengobatan, bansos dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini tanpa ketulusan, tanpa kesediaan kita untuk membuka ruang bagi karya Tuhan untuk hadir di tengah-tengahnya, tapi didasari karena kita ingin mendapatkan sebentar lagi suara dari masyarakat untuk memilih kita, atau untuk mendapatkan jempol like di Instagram kita, ada di Twitter kita, atau untuk mendapat pujian bahwa wah itu orang baik, wah itu orang yang murah hati. Bapak Ibu dan Saudara ingat, kalau ibadah kita, pelayanan kita, hidup kita, yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan acungan jempol, hormat dan pujian dari manusia, maka yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Kita ingat, Yesus berkhotbah di atas bukit. Kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, seorang diri, engkau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau engkau berpuasa, jangan kelihatan mukamu sedih. Kalau engkau memberikan sedekah, memberikan persembahan, tangan kanan kasih, tangan kiri nggak usah. Kalau engkau melakukan sesuatu bagi sesamamu, lakukanlah itu dengan ketulusan hati. Itu baru saya dan saudara bisa menjadi domba bagi Kristus Sang Raja. Karena Kristus hadir ke tengah-tengah dunia ini. Ketika ia berkhotbah, ketika ia mengajar, ia lakukan dengan hati yang tertuju kepada orang. Belas kasihan Bapa ada pada dia. Hal yang sama seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berkhotbah, ketika kita mengajar, ketika kita memperhatikan sesama kita, ada belas kasihan dari Kristus yang selalu hadir dalam hidup kita. Ketika kita melihat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lapar, apakah saya dan saudara bersedia untuk mengulurkan tangan memberi bantuan kepada mereka? Walaupun mereka nggak pernah kita kenal. Saudara mungkin ingat,
beberapa tahun yang lalu itu ada sebuah reality show yang populer. Itu ada orang yang menyamar, ya kan, sebagai orang miskin, orang yang kehilangan, atau orang yang punya kebutuhan khusus. Dia datang ke penjual, dia datang ke masyarakat untuk meminta bantuan. Saudara pasti tahu, lebih banyak yang menolak atau yang peduli dengan orang-orang yang sedang menderita ini. Kebanyakan orang merasa ogah berhubungan dengan orang-orang yang lagi susah. Kalau orang-orang lagi senang, lagi naik jabatan, yang tiba-tiba jadi OKB, ya kan? Itu banyak sebut yang datang untuk berteman dengan kita. Tapi pada saat kita jatuh, pada saat kita kehilangan sumber penghadapan kita, sumber ekonomi atau status kita, maka tiba-tiba orang-orang itu pada buyar. Nah, reality show itu mau mengatakan kepada kita, ketika ada orang yang perlu ditolong, lebih banyak orang yang tidak mau menolong. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, ada seorang aktivis di Jambi. Saat dia jaya, usahanya berhasil, dan dia menjadi tokoh yang sangat populer. Bahkan di harian Kompas ada satu halaman penuh bertutur tentang orang ini. Lalu tiba-tiba hidupnya berubah. Nah, saya tahu Bapak Ibu sekalian, setiap bulan dia memberi ke gereja persembahan berapa besar. Dan orang mengatakan ini orang cinta Tuhan. Dan dia juga orang yang rendah hati, masih mengiringi gitar di vokal grup pengusaha yang lagi moncer. Tapi hidup ini siapa yang tahu? Roda terus berputar, satu hari dia ada di bawah. Pada saat dia di atas, berapa banyak majelis yang datang kepada dia. Pak, kalau butuh bantuan, ngomong sama kita bantu. Berapa banyak bank yang datang kepada dia, Pak, kalau butuh modal, kami kasih. Tapi saat dia terpuruk, dia itu seperti noda di tengah-tengah komunitas itu. Semua orang menyingkir. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapa yang peduli? Karena itu memang dasar kita sebagai manusia yang egois. Walaupun Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, lakukanlah tanpa pamrih, lakukan dengan kasih yang tulus ikhlas. Tapi berapa banyak di antara kita yang selalu mengharapkan imbalan? Dan tidak jarang Bapak Ibu sekalian, kita pun diiming-iming di gereja dengan imbalan-imbalan bahwa apa yang kita lakukan itu akan dibalas Tuhan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Tapi kita lupa bahwa esensi dari setiap kegiatan kita, setiap ibadah, setiap pelayanan kita adalah hati yang tulus. Hati yang siap untuk berkorban, untuk menolong sesama kita. Dan hati yang selalu terbuka kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, selidiki aku. Kalau yang saya lakukan ini salah, Tuhan tegur. Kalau kegiatan pemberian perhatian saya itu
mengalihkan orang dari Kristus kepada diri saya. Kita mohon Roh Kudus menolong kita. Selalu introspeksi diri kita. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita kekurangan hikmat, kita ragu-ragu, minta Tuhan memberikan hikmat. Minta Tuhan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita boleh selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan dijauhkan dari arogansi rohani atau kesombongan rohani. Tapi tetap menjadi domba yang rendah hati, domba yang siap untuk sedia taat kepada Tuhan untuk memenuhi panggilannya, sehingga di pengadilan atau penghakiman terakhir ini Tuhan berkata kepada kita, saudaraku yang baik, saudaraku yang setia, saudaraku yang baik hati, mari masuk dan nikmatilah hidup yang kekal. Nikmatilah perjamuan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.